Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Hari ini tidak bahas soal Milan karena Milan tidak lolos Liga Champion ya. Tidak lolos 16 besar Liga Champion. Eh, ada pertandingan seru nih yang akan berlangsung di tengah pekan ini. Bahas Milannya nanti paling di hari Jumat ya. Ada preview pertandingan lawan Salernitana. Nah, untuk kali ini saya akan coba prediksi, tapi bukan berdasarkan data atau berdasarkan permainan atau berdasarkan apalah, tapi berdasarkan yang pengen saya lolos nih atau yang saya suka kalau yang tim ini sih yang harusnya yang lolos gitu. Dan alasannya begini, begini, gitulah. Ya, ada 2 pertandingan, ada 4 pertandingan ya di minggu ini. Yang pertama itu ada PSG sama Real Madrid. Nah, seperti kita tahu ya, di undian Liga Champions yang sebelumnya itu kan ini undian ulangan ya. Sebelumnya kan undiannya nggak, Madrid tuh nggak ketemu PSG ya. Ketemu tim apa gitu nggak salah. Nah, kalau di undian yang resminya itu Madrid ketemu PSG. Ya, Madrid sempat protes sih waktu ketemu PSG. Kenapa ini kayaknya ada permainan katanya gitu. Kenapa kita harus ketemu PSG? Madrid ketemu, kalau protes kayak gitu ya, tim sekelas Madrid agak heran juga sih. Mungkin karena lihat skuad PSG yang sekarang itu ya cukup ditakuti lah PSG itu. Seperti kita tahu kan ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe, ada banyak lah pemain-pemain bintang di PSG. Tapi secara ini ya, yang saya secara pribadi yang pengen saya lolos itu PSG, bukan Madrid sih, meskipun Madrid dilatih mantan pelatih Milan tuh Carlo Ancelotti ya, yang cukup bagus sih. Bukan cukup bagus, yang hebat lah. Ancelotti itu melatih hebat, pelatih hebat lah. Tapi yang pengen saya lolos itu PSG ya. Alasannya ya karena saya ingin ada juara Liga Champions baru ya. Dan PSG harusnya bisa melakukannya gitu. Saya ingin ada juara baru di UCL ini. Dan apa ya, kayaknya PSG udah banyak keluar duit tuh untuk mendapatkan itu tuh. Ya itu pertama. Kedua ada pertandingan Liverpool lawan Inter. Yang saya ingin lolos yaitu adalah Inter. Alasannya kenapa? Ya karena ini bisa berpengaruh terhadap koefisien Liga Italia ya atau Serie A, di angka apa namanya, penilaian lah, koefisien nilai liga-liga di Eropa itu kan dinilai ya berdasarkan tim mana yang lolos, bisa melaju jauh di Liga Champions gitu. Saya ingin Inter yang lolos bukan karena saya juga nggak benci sih sama Liverpool, cuman karena memang ini secara apa namanya, dukungan sesama tim Serie A aja gitu. Jadi saya ingin Inter yang lolos. Kedua ada Munchen Salzburg, itu mah ya mau siapa juga yang lolos ya nggak masalah sih. Yang ketiga terus ada Manchester City sama Sporting ya. Saya ingin Manchester City yang lolos sih, dan itu pasti Pep bisa melakukannya lah. Kalau City itu nggak usah diomongin ya, secara permainan ya memang kayaknya tim paling top lah permainannya tuh, Manchester City itu dan didukung oleh pemain-pemain top juga. Nah, saya harap juga City bisa melaju jauh atau bahkan juara gitu, biar ada juara baru lah gitu di Liga Champions. Dan untuk Liga Champions musim ini ya tidak ada gol tandang ya. Jadi apa namanya, kalau musim-musim sebelumnya kan ada gol tandang, jadi kadang nggak ada pemenang di 2 leg tuh, ada 0-0 sama 1-1, tahu-tahu ada yang lolos aja gitu. Tapi untuk musim ini gol tandang dihapuskan ya. Alasannya kenapa? Alasannya juga karena katanya gitu ya, kata si Ceperin tuh, presiden UEFA, kalau ada gol tandang tim yang pertama jadi tuan rumah itu
nggak berani menyerang gitulah, jadi permainannya kurang seru gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya memang nggak adil juga ya kalau kalau tidak ada pemenang tapi ada yang lolos gitu. Harusnya memang harus ada yang menang gitu. Dalam artian berarti kan 4 babak ya ini ya, 4 babak, bukan bukan ya, yang jelas pasti ada pemenang lah kalau untuk Liga Champions musim ini. Jadi kita ngitungnya 4 babak gitu. Paling itu aja ya informasinya, karena saya juga nggak tahu sebenarnya untuk tim-tim lain, cuman karena pengen ya karena sebagai penonton bola saya juga suka sih lihat tim-tim yang menghibur gitu. Dan sebagai fans Milan saya harap Milan untuk Liga Champions musim depan bisa berbicara banyak lah, karena ya seperti kita tahu ya udah 7 musim tuh nggak lolos, musim ini lolos tapi tidak bisa berbuat banyak, ya mau gimana lagi gitu. Memang kita secara kualitas pemain juga berpengaruh lah, tapi memang kualitas pemain Milan nggak jelek-jelek amat, cuman kan karena kemarin segrupnya juga timnya bagus-bagus juga ya, bukan bagus sih, cuman tim Liverpool aja yang bagus, timnya alot-alot juga, jadi ya mau gimana lagi. Udah paling segitu aja yang saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.